Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ruslim Gunawan. Sekarang saya sedang berada di daerah bernama Korofat Sugro di Kairo Lama, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali makam-makam para ulama, sahabat, tabi'in hingga ulama salaf soleh ada di sini semua. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam Lais, Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi. Namun hari ini saya akan khusus berziarah ke makam Imam Syafi'i. Yuk ikuti perjalanan saya. Sekarang saya sudah berada di kompleks Hai Syafi'i, di mana di dalamnya terdapat masjid Imam Syafi'i yang baru saja selesai direnovasi, dan juga makam beliau berada di samping sebelah masjid. Yuk mari kita cek. Nama beliau adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi', lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah di Gaza, Palestina. Nasab beliau tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kakeknya, yaitu Abdul Manaf. Oke, sahabat-sahabat semua, di belakang saya ini merupakan makom dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Namun sayang sekali kita hanya bisa berziarah dari depan saja, dari depan gerbang makom, dikarenakan makom sedang ditutup dikarenakan pandemi COVID-19. Makam Imam Syafi'i sudah menjadi poros ziarah sejak zaman dahulu. Namun tempatnya hanya ala kadarnya. Hingga pada masa saat Sultan Al-Ayyubi tahun 572 Hijriah, makam tersebut dipugar dan renovasi hingga menjadi sebuah bangunan. Di atas makam Imam Syafi'i terdapat kubah, yang dimana di atas kubah tersebut terdapat simbol berbentuk perahu, yang dimana simbol tersebut menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i yang merupakan samudra ilmu berada di tepat di bawahnya. Mengenai simbol kapal di atas kubah makam Imam Syafi'i, terdapat sebuah syair yang dikarang oleh Sohibul Burda, yaitu Imam Busiri. Syair tersebut berbunyi, Bikubbati qobbi Syafi'i safinatun rosat fi bina'i muhakkamin fauqa julmudi wa mudghadi tufanil ulumi bimautihi istawal fulku fi dhalika sharih alal judi. Yang berarti kubah Imam Syafi'i terdapat perahu kokoh kuat laksana batu, badai pengetahuan melimpah di persemaiannya, dan dari situ kapal pun berlabuh di atas bukit judi. Oke sahabat-sahabat, pada suatu majelis bersama Syekh Hisham Al-Kamil, beliau menceritakan kepada kami bahwa Imam Ad-Dardir senantiasa bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Bermimpi dengan Rasulullah merupakan suatu hal yang istimewa dan sangat sakral. Hingga suatu saat ketika Imam Ad-Dardir belajar di Al-Azhar Asy-Syarif, ulama saat itu berdebat berbeda pendapat mengenai suatu hadis apakah ini sahih ataupun dhaif. Karena perdebatan ini, Imam Ad-Dardir menanyakan langsung kepada Rasulullah dalam mimpinya. Ketika bertemu Rasulullah membenarkan suatu hadis dan terkadang takrir, tanda beliau setuju. Hal ini selalu dilakukan oleh Imam Ad-Dardir hingga pada suatu saat hal tersebut didengar oleh gurunya yang bernama Syekh Ali As-Sa'idi. Pada suatu hari, Syekh Ali As-Sa'idi memanggil muridnya tersebut, yaitu Imam Ahmad Ad-Dardir. Wahai Ahmad, benarkah engkau selalu bertemu dengan Rasulullah SAW? Lalu kemudian Syekh Ahmad Ad-Dardir menjawab, benar wahai guru. Lalu Syekh Ali As-Sa'idi berkata, kalau begitu sampaikan salamku kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tanyakan kepada beliau apa yang kurang dari diriku. Akhirnya pada malam hari Syekh Ahmad Ad-Dardir
kembali bertemu Rasulullah SAW dan menyampaikan apa maksud dari guru tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, beliau memang orang solih, tapi sayang beliau tidak menziarahiku. Akhirnya ketika terbangun dari mimpinya, Imam Ahmad Ad-Dardir menyampaikan hal tersebut kepada Syekh Ali As-Sa'idi. Lalu Syekh Ali As-Sa'idi menjawab, ya Ahmad, katakan kepada beliau bahwasanya aku sudah lanjut usia sehingga tidak mampu lagi untuk menziarahi beliau di Madinah Munawwarah. Syekh Ahmad Ad-Dardir menjawab, baik guru. Malam harinya Syekh Ahmad Ad-Dardir bertemu kembali dengan Rasulullah dalam mimpinya dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya guruku Syekh Ali As-Sa'idi sudah lanjut usia sehingga beliau tidak mampu lagi untuk menziarahimu di Madinah Munawwarah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, aku tidak memerintahkannya untuk berkunjung ke Madinah. Cukup baginya untuk menziarahi makam Imam Asy-Syafi'i, karena aku selalu di sana setiap hari Jumat pada sore hari setelah asar. Akhirnya Syekh Ahmad Ad-Dardir terbangun dan mengabarkan kepada gurunya. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Syekh Ali As-Sa'idi mengumpulkan semua mujawiri dalam satu majelis dan mengatakan kepada mereka, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW selalu mengunjungi kita di makam Imam Asy-Syafi'i di hari Jumat setelah sholat asar, dan kita tidak menziarahi beliau. Sungguh ini sangat keterlaluan. Inilah fadilah makam Imam Asy-Syafi'i yang sangat-sangat istimewa. Maka tak heran setelah sholat asar pada hari Jumat, makam ini sangat ramai karena cerita tersebut. Oke sahabat-sahabat semua, jadi tak jauh dari kompleks atau makam Imam Syafi'i terdapat makam guru beliau yang bernama Imam Waqi'. Dan ada mahfuzat yang sangat terkenal sekali, khususnya bagi kalangan santri pesantren, yang berbunyi, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saat itu Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Imam Waqi' tentang hafalannya yang sangat lemah. Maka Imam Waqi' memberitahu bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Tuhan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Yuk mari kita ziarah kepada beliau terlebih dahulu.